Kita semua hobi nyalain pemerintah, pejabat korup, anggaran bocor, proyek mangkrak, dan seringnya emang pantas dikritik. Tapi minggu ini ada satu kejadian yang bikin gue mikir keras. Jangan-jangan pemerintah itu cuma cerminan dari rakyatnya. Ceritanya begini, di konferensi ilmiah internasional di Copenhagen, Denmark 17-21 Mei 2026, sekelompok orang Indonesia diduga melakukan pemalsuan riset besar-besaran. Bukan 1-2 abstrak, kelompok ini diduga membawa sekitar 19 abstrak ke satu konferensi. Jumlah yang nyaris mustahil buat peneliti jujur dalam waktu sesingkat itu. Yang bikin makin parah, satu orang diduga tampil di beberapa sesi presentasi dengan identitas berbeda-beda. Cuma ganti nama di name tag, ganti penampilan, lalu jadi peneliti yang berbeda. Datanya pun janggal. Salah satunya klaim pengambilan data primer di pegunungan Andes, Peru. Dan diduga sebagian data, gambar, sampai isi papernya dibikin pakai AI. Yang membongkar siapa? Justru orang Indonesia juga. Waode Dwi Daningrat, epidemiolog WNI yang lagi S3 di Oxford. Keren dong. Dia mencium kejanggalan langsung di lokasi. Lalu Ida Bagus Mandara Brasika, dosen Universitas Udayana, mengangkatnya ke media sosial sampai akhirnya viral. Nama yang diduga terlibat antara lain berinisial P dan RF, yang disebut alumni sebuah universitas negeri. Diduga pola serupa udah mereka lakukan di konferensi lain, Taiwan, Australia, sampai Jepang. Bahkan ada salah satu pelaku yang pamer setahun itu terbang ratusan kali. Catatan penting, ini semua masih dugaan. Pihak yang dituduh sudah memberikan klarifikasi dan membantah. Proses verifikasi masih berjalan dan gua nggak dalam posisi memvonis siapapun. Tapi yang mau gua bahas bukan soal vonis individu. Yang mau gua bahas adalah cerminannya. Kalian tahu apa motif yang diduga dibalik semua ini? Bukan demi Nobel, bukan demi nemuin obat. Diduga sebagian besar buat dapat travel grant, jalan-jalan ke luar negeri gratis aja. Dibayarin panitia konferensi, riset cuma jadi tiket, ilmu pengetahuan cuma jadi alat buat gengsi dan jalan-jalan. Di titik ini, gue ngerasa familiar karena pola pikirnya sama persis sama yang sering kita kritik di pejabat. Hasilnya instan, jalan pintas, gengsi di atas integritas. Mau gelar tanpa mau prosesnya, mau diakui dunia tanpa mau kerja kerasnya, mau output yang kelihatan wah, biar dipotret, biar dipanggil doktor, biar bisa pamer udah prestasi di Eropa. Bedanya cuma skala. Pejabat mainnya pakai APBN, akademia ini mainnya pakai grand konferensi. Tapi mentalnya satu nasab. Ini yang gue maksud pemerintah cerminan rakyatnya. Kita sering ngebayangin koruptor itu makhluk asing, alien yang turun dari planet lain dan tiba-tiba duduk di kursi kekuasaan. Padahal enggak. Mereka tumbuh dari sekolah yang sama, budaya yang sama, lingkungan yang sama kayak kita. Budaya nyontek pas ujian, budaya beli skripsi, budaya jogi tugas, budaya yang penting lulus, budaya nyogok biar urusan lancar, budaya markup stroke, budaya pamer pencapaian yang sebenarnya beli. Itu semua nggak tiba-tiba hilang pas seseorang dapat jabatan. Itu kebawa. Yang berubah tuh cuman angka nolnya aja. Jadi waktu kita rame-rame marah ke pejabat yang manipulasi laporan, sementara kita sendiri biasa aja sama joki publikasi, biasa aja sama ijazah aspal, biasa aja sama yang penting kelihatan sukses, ada cermin yang lagi kita hindari. Untungnya cermin itu dua arah. Yang membongkar skandal ini juga rakyat Indonesia. Waode yang teliti dan berani, Ida Bagus yang gak takut bersuara, ribuan netizen yang marah karena malu nama bangsa dibawa-bawa, peneliti-peneliti jujur yang selama